Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asri Jetmaunte dengan NIM 131424059. Saya dari kelas B dari jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait sejarah paradigma dan posisi konsepsi perencanaan dan implementasi rencana pendidikan. Di sini saya melampirkan dua rumusan masalah. Yang pertama, sejarah paradigma perencanaan pendidikan. Yang kedua, posisi konsepsi perencanaan dan implementasi rencana pendidikan. Selanjutnya yaitu sejarah paradigma perencanaan pendidikan. Pada masa dinasti Han di daratan Cina dan pada masa peradaban Inca di Peru sudah dilakukan penyusunan suatu rencana pendidikan. Pada zaman Renaissance, John Knox menyusun suatu sistem pendidikan nasional yang dapat dijadikan pedoman orang Scots untuk dapat menikmati material dan spiritual. Di saat itu, Comenius telah menyusun suatu kerangka dasar organisasi sekolah yang bersifat terpusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asri Jetmaunte dengan NIM 131424059. Saya dari kelas B di jurusan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait sejarah paradigma dan posisi konsepsi perencanaan dan implementasi rencana pendidikan. Di sini saya melampirkan dua rumusan masalah. Yang pertama, sejarah paradigma perencanaan pendidikan. Yang kedua, posisi konsepsi perencanaan dan implementasi rencana pendidikan. Selanjutnya, pada masa dinasti Han di daratan Cina dan pada masa peradaban Inca di Peru sudah dilakukan penyusunan suatu rencana pendidikan. Pada zaman Renaissance, John Knox menyusun suatu sistem pendidikan nasional yang dapat dijadikan pedoman orang Scots untuk dapat menikmati kehidupan material dan spiritual. Di saat itu, Comenius telah menyusun suatu kerangka dasar organisasi sekolah yang bersifat terpusat. Pada abad ke-18 telah ditemukan berbagai karya yang berkaitan dengan rencana pendidikan. Dan yang paling terkenal yaitu perencanaan universitas di Rusia atau Plan de Université pour le Gouvernement de Russia, karya Diderot. Pada abad ke-19, ketika lembaga-lembaga pendidikan persekolahan mulai didirikan, sudah terdapat beberapa perencanaan pembangunan sekolah dan perencanaan pendidikan guru, tetapi belum digunakan konsep perencanaan sebagaimana yang dikenal dewasa ini. Selanjutnya, pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran, melalui rancangan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran paradigma baru harus berdasarkan prinsip yang mempertimbangkan proses perkembangan peserta didik terhadap capaian kompetensi. Oleh sebab itu, pembelajaran yang dirancang harus memenuhi kebutuhan dan karakteristik beragam dari masing-masing peserta didik, agar proses belajar pun menjadi lebih bermakna. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian yang diusung dalam pembelajaran paradigma adalah penerapan profil pelajar Pancasila sebagai acuan kebijakan sistem pendidikan yang di dalamnya memiliki 6 kompetensi dan karakter esensial. Lalu untuk posisi konsepsi dan implementasi perencanaan pendidikan, implementasi kebijakan dasar dapat dipahami sebagai salah satu bentuk konteks analisis kebijakan dan kebijakan publik karena pendidikan dasar menyangkut kinerja publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Analisis implementasi kebijakan pendidikan dasar sudah jelas
menjadi arah kebijakan mikro karena secara langsung dikaitkan dengan salah satu jenis dan tingkat pendidikan, yakni pendidikan dasar. Sebagai analisis kebijakan mikro, implementasi kebijakan dasar terkait dengan sistem pendidikan dan pembelajaran, seperti kebijakan kurikulum, pengembangan kapasitas guru, konteks pembelajaran, sarana pendukung pembelajaran, penilaian, hingga atmosfer pembelajaran. Tradisi analisis dan implementasi kebijakan di Indonesia mengenai 4 paradigma kebijakan, yakni kebijakan untuk kesejahteraan sosial, kebijakan untuk publik, kebijakan sosial, dan kebijakan otonomi atau desentralisasi. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.